Shalom, saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita jumpa lagi di pagi hari ini. Eh, kita ada sampai saat ini. Kita bersyukur karena kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Nah, saya mengajak kita untuk merenungkan kasih Allah di pagi hari ini. Dan saudara, di belakang saya ini kita melihat ada begitu lebat ya, rumput yang hijau ya. Ini adalah semua yang Tuhan berikan bagi kita umat manusia yang percaya kepadanya untuk dikelola secara baik. Ya, dalam Mazmur 23 mengatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, rumput hijau berbicara kesejahteraan. Rumput hijau berbicara tentang kekayaan Allah yang diberikan kepada kita. Rumput hijau berbicara ketidakmiskinan, artinya tidak miskin, kita kaya. Allah kaya akan semua sesuatu yang dia berikan kepada kita. Nah, ini adalah ungkapan pemazmur. Raja Daud bersaksi, Raja Daud mengatakan ini karena dia alami bersama Kristus. Karena Daud alami bersama Tuhan Yesus. Karena Daud alami bersama Sang Bapa Surgawi. Karena Daud alami bersama Maha Pencipta langit dan bumi. Daud tidak merasa kekurangan. Pada waktu Daud menyembelihkan kambing domba ayahnya Isai, dia bersaksi kepada dunia bahwa Daud tidak pernah merasa kekurangan. Nah, makanya dia mengatakan dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ini adalah berbicara kekayaan Allah yang luar biasa, yang tidak ada kekeringan. Ya, kita bisa lihat saudara, rumput yang hijau ini tidak ada yang kering karena Allah mengairi banyak air. Ya, saudara-saudara, pentingnya dalam hidup kita miliki Kristus. Dia hadir dalam hidup kita, ya, supaya kita alami berkat-Nya. Nah, jangan khawatir bersama Kristus, saudara. Sekali lagi, bagi yang belum percaya, segera percaya Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas dunia ini. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas hidup kita, yang memerintah atas hidup kita. Saudara akan rugi kalau saudara kehilangan Kristus. Saudara, pada waktu Raja Daud mengambil Batsheba yang bukan istrinya. Batsheba adalah istri Uria, ya. Tetapi ketika dia melihat Batsheba mandi, ya, birahinya muncul dan dia punya keinginan untuk mengambil Batsheba. Pendek cerita saudara, rencana dia berhasil dan dia ambil, ya, dia merencanakan untuk membunuh Uria bukan dengan tangannya sendiri, tetapi melalui peperangan. Dia taruh Uria di depan sehingga Uria bisa mati, dan ketika Uria mati dia ambil istrinya yaitu Batsheba. Saudara tahu, ketika Daud berhasil ambil Batsheba yang bukan istrinya, dia merasakan bahwa roh Tuhan itu mulai mundur. Itu sebabnya dia berdoa, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena itu saudara-saudara, pentingnya roh Tuhan dalam hidup kita. Ya, belajar dari Daud, ketika dia gembalakan kambing domba ayahnya, dia tidak pernah mengeluh. Ayah, nanti saya dihadang dengan beruang, saya akan dihadang dengan harimau, dengan singa, binatang buas. Bagaimana dengan saya? Tapi justru Daud mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, ketika digembalakan kambing domba, dia gunakan gada dan tongkat. Ya, dia tidak khawatir akan bagaimana domba dan kambing ini akan makan rumput yang hijau. Tuhan siapkan, aku membaringkan di padang yang berumput hijau.
Saya berdoa bagi saudara, kalau saudara belum terima Yesus, mari segera terima Yesus. Ya, saudara angkat kedua belah tangan dan terima Yesus. Saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa. Siapapun yang menonton tayangan ini, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, ketika dia buka hati, mau terima Yesus, engkau masuk dalam hidupnya. Masuk. Masuk dalam hidupnya, memberita dalam hidupnya. Dan dia akan menjadikan engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, secara keluarga, bahkan bermasyarakat, dimanapun mereka ada. Berkati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.